Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Kemenangan Melewati Kesesakan. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, mari kita bersama-sama buka, kita baca Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dari ayat ini kita boleh belajar ya. Pernahkah dalam hidup ini Bapak Ibu mengalami yang namanya kesesakan? Kalau dikatakan kesesakan, berarti ada masalah yang berat. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Meskipun sudah dilakukan ini, sudah dilakukan itu, tetapi enggak selesai-selesai. Dan itu bisa membuat manusia stres, ya, gelisah, sedih, sampai enggak bisa tidur. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang saat ini fine-fine ya, baik-baik saja. Atau ada masalah kecil yang bisa teratasi. Hidup kan tidak pasti, ya. Ada saatnya masalah yang besar datang dan tidak diprediksi sebelumnya. Saat ini kita boleh bersyukur jika kita boleh melalui tahun 2021 dan Tuhan izinkan kita melalui tahun 2022. Saat hari ini menginjak tanggal 13 ya, hari ke-13. Kita sebelum masuk tahun 2022, kita sudah dikejutkan dengan kenaikan harga minyak, telur, gas, LPG. Dan tahun 2022 ini pajak PPN berubah, naik dan bukan turun. Dan tentunya akan diikuti kenaikan harga barang-barang yang lain. Padahal bagi karyawan ya, pegawai mungkin gaji tidak seberapa naiknya. Kehidupan mungkin makin sulit. Tapi justru dalam hal inilah kita perlu lebih mendekat kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit inilah kita lebih mendekat kepada Tuhan. Sekarang masalahnya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam kesesakan? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, berseru kepada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dalam kesesakan, kita pelariannya kemana? Manusia, paranormal, peramal nasib, teman, atau bahkan mungkin mencari kesenangan, ya, di diskotik. Ada teman bilang, kalau kamu ada masalah sampai menyesak, sampai ke hati, coba pergilah ke gunung dan berteriaklah sekuat tenaga. Keluarkan semua unek-unek hati, nantikan merasa plong.
Tapi masalahnya, masalah tetap masih ada. Kalau cara manusia tidak bisa melepaskan kesesakan, berarti harus ada cara lain, yaitu datang berseru kepada Tuhan. Berseru kepadaku, ini adalah perintah Tuhan. Atau saya katakan undangan dari Tuhan. Bapak Ibu, apakah pernahkah mendapat undangan, ya, seperti undangan pernikahan? Kalau Bapak Ibu menaruh hormat kepada yang memberi undangan, tentunya akan menghadiri undangan tersebut. Demikian juga, apakah Bapak Ibu mau menerima undangan dari Tuhan? Ya, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, mari kita boleh membaca. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat kesesakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan. Ada ketenangan. Dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan, apabila aku berseru, Mazmur katakan, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakanku Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Yang pertama tadi, berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam kesesakan? Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Tuhan janji untuk orang-orang yang mengalami kesesakan. Aku, ya, Tuhan akan meluputkan engkau. Ini adalah janji Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Berarti Tuhan akan beri jalan keluar. Terkadang Tuhan izinkan masalah besar terjadi. Tujuannya, masihkah tetap kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Berseru minta pertolongan Tuhan atau yang lain? Masih percayakah ada pertolongan di setiap masalah? Hal ini untuk meningkatkan kualitas iman kita. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 yang tadi sudah kita baca, dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku, ya Tuhan, akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Inilah janji Tuhan. Meluputkan itu bahasa aslinya, ya, ada menarik, melepaskan, menyelamatkan, dipersenjatai, dibuat kuat, ya. Puji Tuhan. Tuhan membuat kuat dalam menghadapi masalah. Tuhan membuat kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi masalah. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Kita diberi kekuatan justru di saat menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan kita harus percaya janjinya.
Yang ketiga ya, bagaimana kita mengalami kemenangan dalam kesesakan? Satu, berseru pada Tuhan. Dua, percaya pada Tuhan. Tiga, memuliakan Tuhan. Kita sebagai orang percaya tidak luput dari masalah. Baik masalah kecil, besar. Dan orang-orang yang mengalami kesesakan bisa meresponi firman Tuhan ini dengan berseru kepada Tuhan dan mempercayai janji Tuhan. Bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan di tengah kesesakan. Semakin besar masalah seseorang, semakin bisa melihat mujizat yang lebih besar dari biasanya. Kalau ingin melihat mujizat besar, hadapilah masalah yang besar pula. Dan mereka yang bisa sampai tahap ini, ya, mengalami kemenangan dalam kesesakan, akan berkata, sungguh Tuhan itu hidup. Aku mengalami mujizat besar karena pertolongan Tuhan. Sekarang aku bebas, aku lega dari kesesakanku. Di setiap inilah orang memuliakan Tuhan. Maka Mazmur 50 ayat yang 19, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saya pernah mengalami yang namanya kesesakan, Bapak Ibu Saudara. 1 tahun, ya, Tuhan izinkan saya boleh melaluinya. Masa pandemi ya, Mei 2020 ini sampai pertengahan, sampai Juni 2021. Selama 20 tahun saya bekerja, baru saat itu saya mengalami tekanan yang sangat berat. Beban yang sangat berat, baik fisik maupun pikiran, ya. Dan itu mempengaruhi tensi saya, mempengaruhi kondisi tubuh. Saya merasa benar-benar dalam titik terendah. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah. Tidak ada yang bisa menolong saya. Setiap hari ya, setiap mau berangkat kerja, ada was-was, ada perasaan cemas, ada perasaan takut. Di situ saya boleh belajar berseru, berdoa. Tidak bisa menolong saya selain Tuhan. Setiap pagi ya, saya berseru, didukung dengan suami, anak. Kami berseru bersama. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan setiap kali kami berdoa, apa yang kami rasakan? Apa yang saya rasakan, saudara? Saya merasa kelegaan. Sehingga saya siap untuk bekerja. Besok harinya saya berseru lagi, dan itu berseru setiap pagi. Sampai akhirnya, saudara, ya, saya terus dalam 1 tahun itu berkali-kali Tuhan tolong saya.
ada masalah, Tuhan yang bela saya. Bahkan Tuhan yang membackup saya. Tuhan meluputkan saya. Saya berdoa bagi orang-orang yang mungkin menyakiti. Saya doakan, dan Tuhan yang membela saya. Tuhan membela setiap perkara saya. Sungguh, Tuhan itu hidup. Tuhan itu yang meluputkan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melalui setiap masalah, setiap kesesakan. Sampai akhirnya Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan perubahan. Membalikkan keadaan. Dan itu saya boleh saksikan kepada teman saya. Ya. Teman saya yang setiap hari ketemu dengan saya, dan dia tahu kalau saya ini menghadapi masalah, kalau saya ini menghadapi tekanan, dia tahu. Dan berapa kali saya ditolong Tuhan, dia tahu. Karena saya katakan, Tuhan tolong saya. Saya teriak di kantor, Tuhan tolong saya. Teman saya mendengar. Sampai Tuhan benar-benar membalikkan keadaan. Dan saya boleh memuliakan Tuhan. Saya boleh bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat. Kita mencari Tuhan. Tetap semangat. Kita mencari kekuatan Tuhan. Tetap semangat. Kita berseru sama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.